Sidangnya Pak, pada sidangnya tadi seperti apa? Betul, tadi ada sidang atas nama ST melawan ZZ. Agenda sidang tadi sebenarnya itu kan yang lebih tahu adalah majelis hakim, karena saya sendiri tadi hakim di ruang sebelah, sidang di ruang sebelah. Tapi biasanya kalau setelah penundaan mediasi itu sidang selanjutnya adalah laporan hasil mediasi. Tapi saya tidak tahu apakah laporannya itu berhasil, mediasinya atau tidak. Ya? Mediasi tadi gimana? Ya, saya tidak tahu apakah mediasinya berhasil atau tidak tentang masalah perkara ini. Tetapi nampaknya itu perkara dilanjut dan sidangnya dengan sistem IKOT. Sistem IKOT itu sistem online. Jadi untuk menjawab jawaban, replik, duplik itu dengan sistem e-litigasi. Jadi dengan IKOT. Tadi dapat informasi datang apa? Yang penggugat Saya tidak tahu karena saya juga sidang. Saya tidak tahu karena saya juga sidang masalah datang atau tidaknya. Mediasi tidak berhasil, maka mungkin ya dilanjutkan ke tahap berikutnya. Karena melihat dari bundel perkaranya di berkas itu sistemnya IKOT. Kalau IKOT itu pendaftaran secara online, ketika mediasi hadir semuanya di persidangan, yaitu di hadapan mediator. Kalau tidak bisa hadir, itu dengan telekonferensi. Setelah mediasi dilaksanakan, nanti ada laporan hasil mediasi. Laporan hasil mediasi tadi kita tidak tahu. Kalau itu laporan hasil mediasinya tidak berhasil, kalau ya tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan tahap jawaban tergugat. Dan ini persidangannya adalah dengan sistem online, litigasi atau IKOT. Pak, ini kan kita tahu ZZ sedang berada di dalam tahanan, otomatis dia tidak akan bisa datang untuk sini gitu. Di luar sistem IKOT itu mempengaruhi proses pengadilan sendiri nggak sih Pak, ketika ada yang digugat atau yang tergugat tidak datang terus gitu? Kalau yang namanya udah persidangan, kalau IKOT itu ya online, jadi sidangnya tidak dihadir di persidangan. Bisa langsung aja, maksudnya setelah sidang tadi itu berjalannya kayak gimana? Proses yang itu suami istrinya Zumi Zola nggak datang tadi kan Pak? Yang tadi hadir siapa aja? Yang datang kemarin istrinya ada. Enggak, yang tadi yang aja. pertama, yang tadi kuasa hukum. Kuasa hukum aja. Nah, apa dia, ya. Tapi kalau siapa yang misalnya harus ada surat kuasa istimewa. Datang dua dengan surat kuasa. Ternyata mereka bisa ditengahi. Cerainya tetap, tetapi akibat cerainya bisa disepakati mengenai hak asuh anak dan biaya untuk anak itu. Ya, berarti yang tadi yang dibahas persidangan itu berarti tadi Pak? Ya, itu sudah clear itu, tinggalan putusan saja. Bisa berikutnya kan. Karena tadi sudah sepakati anak diasuh oleh ibunya, biaya dari ayahnya sudah sepakat itu. Anak diasuh oleh ibunya, lalu biayanya dari ayahnya, di situ sudah campur juga. Lalu langsung dibawa ke sidang. Nah itu apa tadi itu dari pihak Zumi Zola sendiri itu menerima dengan lapang dada bagaimana maksudnya? Enggak tahu itu kan ada surat kuasa. Oh, berarti belum putusannya yang tadi Pak? Belum. Oh. Belum, tapi nanti akan diputus begitu. Oh iya. Bisa dia permohonan cerainya dikabulkan, kemudian anak diasuh oleh istrinya, lalu biaya anak dari Zumi Zola sekitar 20 juta berapa gitu ada. Pokoknya sekian Pak untuk saya itu dari Zumi Zola untuk Iya. Yang datang di proses mediasi ini hanya kuasa hukum dari istri. kedua belah dari Apakah kedua belah pihak datang atau mungkin dari pihak Zumi Zola hanya memberikan melalui surat? Iya. Dua-duanya datang kuasa hukumnya. Kuasa. Ya. Berarti tadi kedua belah pihaknya Zumi Zola belum menyentuhkan surat kuasa istimewa Pak? Udah. Sudah. Ada kesepakatan. Selamat dari akibat cerai. Cerainya tapi ada kesepakatan kan artinya cerainya dia mau, kemudian akibat cerainya Zumi Zola dituntut istrinya mau, tetapi dikurangi uangnya, mintanya berapa lupa saja 5 kan salah. Berarti tadi Pak cuman soal hak asuhan aja Pak? Dan bagaimana biaya? Iya, maksudnya itu kan udah mencakup ke
buat anak gitu loh kan. Iya. Nah, pihak istrinya tadi itu ada maksudnya nyebutin soal harta gono ini atau segala Oh, macam. iya. Padahal ini cuma buat anak aja. Iya. Berarti bisa bilang cuma hal senang dan biaya anak, Pak. Iya. Ya kan sama aja. Sana dan biaya anak. Pak, tapi kalau dari pihak perempuan ini emang bersikukuh untuk cerai atau dari pihak Zumi sendiri ada keinginan untuk mempertahankan, ada obrolan seperti itu nggak sih Pak? Pas mediasi tadi. Nah, itu saja begini, istri nggak gugat kalau cerai, kedua asuh anak, tiga biaya anak. Terus jawaban dari sana caranya oke, tiba caranya oke dan jumlahnya tidak. Gimana deh? Gimana dari Pak? Soal pihak Zumi Zola soal cerai menerima. Nah, terus Kemudian mau asuh anak menerima, menerima buat hak asuh. cuma biaya anak. Buat biayanya ini yang masih belum ketemu hasilnya. Susah. Dan akhirnya disepakati, Oh, Berapa, Pak? tapi tidak sesuai diminta. Tidak sebesar yang diminta orang pihak perempuan. Berapa lah pokoknya. maksud enggak, tapi itu untuk yang biaya soal anak tuh udah disepakati berarti. Siap. Dan pihak Zumi Zola menyetujui katanya. Iya. Oh, jadi saat itu udah clear sebatas itu doang berarti. Iya. Ya? Karena mediasi kan sebetulnya ingin merukunkan, Hmm. tidak bisa, berarti gagal, tidak berhasil mediasinya. Dari situ, tapi akibatnya Sedikit masalah tentang mediasi tadi, prosesnya berapa lama sih Pak berjalan? Cukup awet nggak Pak mediasi yang terjadi tadi Pak? kalau seperti ini nggak awet nih, karena dia udah bawa ini, jadi kuasa hukumnya aktif banget, Oh, kuasa hukumnya yang aktif, menghubungi Zola, menghubungi istrinya, ketemu saudara, oke itu udah. Berarti mengalir aja Pak, maksudnya enggak Ada perdebatan. ada Udah, perdebatan yang signifikan antara sudah dibawa ke sini sudah dia ikut kesimpulan terakhir ya ini Pak. Berarti kuasa hukum dua belah sama-sama menerima gitu. Iya. Permintaan dari tergugat, Mungkin penggugat. di sananya di sana yang mungkin adu argumentasi tadi. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,